Hai guys, welcome back to my channel Rajkumari Tarot Tipator. Jumpa lagi bersama dengan aku di sini yang akan readingan kembali bersama dengan kalian. Readingan ini bersifat general ya guys, jadi tidak selalu resonate untuk semua orang. So guys, readingan berikut ini hanya sebatas guidance saja ya. Selebihnya kalian sendirilah yang paling tahu apa yang terbaik untuk kehidupan kalian. Semoga saja readingan berikut ini bisa memberi semangat, motivasi, dan menginspirasi kalian untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik lagi di masa yang akan datang. Jika kalian rasa readingan berikut ini bermanfaat untuk kalian, maka jangan lupa ya guys untuk subscribe dan like. Oke, terima kasih. Well guys, kali ini aku merasa tertarik untuk nge-reading satu tema tertentu ya. Nah, tema kali ini mengenai orang ini memasang muka tembok ketika berhadapan sama kamu ya guys ya. Oke, ini buat kamu-kamu yang merasa resonate aja ya guys ya. Buat kamu-kamu yang membutuhkan pesan, buat kamu-kamu yang ingin belajar, buat kamu-kamu yang ingin menambah wawasan dan mendapatkan pengalaman baru di dalam kehidupanmu ya. Oke, well guys, sekedar informasi kalau kamu mau request tema readingan tertentu sesuai dengan maunya kamu, sesuai dengan keinginan kamu, maka kamu bisa bergabung bersama channel Rajkumari Tarot Tipator dengan klik gabung ya guys ya. And kalau kamu mau shopping boneka paket ya guys ya, untuk souvenir, untuk gift atau hadiah ya, kamu bisa kunjungi all shop aku ya, dan linknya sudah tertera di description box ya guys ya. Oke, mari kita lihat di sini energi dari dirimu ya yang terkoneksi dengan readingan ini. Aku merasa bahwa ada seseorang ya, dimana orang ini memasang muka tembok ketika berhadapan sama kamu. Well guys, di sini ada Four of Pentacles, ada The Lord of Shadows, ada Eight of Pentacles or Eight of Swords, ada Eight of Cups, oke. Ada Three of Cups, ada The Wild Hunt, ada The Witch, one more, ada The Battle Wagon. Alright, you see guys, ini dia tebaran cards buat kamu-kamu yang merasa tertarik dan terkoneksi untuk melihat atau menyimak readingan kali ini ya. Well guys, di sini aku merasakan ya energi dari seseorang yang terkoneksi dengan dirimu ya, dimana di antara banyak orang, dari sekian banyak orang yang terkoneksi dengan dirimu ya, ada seseorang yang sepertinya itu suka kepo ya dengan kehidupan kamu ya. Entah kamu sadari atau tanpa kamu sadari ya, orang ini suka ngintip kamu ya guys ya. Di balik jendela atau di balik pintu ya, dikonfirmasi oleh Four of Pentacles ya guys ya. Dia selalu ingin tahu gitu ya, persoalan tentang dirimu atau urusan tentang kamu ya, yang terhubung dengan dirimu gitu loh guys ya. Entah kenapa ya, orang ini suka ngintipin ya, atau semacam kayak memata-matai kamu. Nah, seperti itu ya guys ya. Dan ternyata ya, orang ini memiliki niat yang kurang baik terhadap kamu ya. Entah kamu tahu atau tidak tahu ya, entah kamu sadari atau tidak sadari ya guys ya. Orang ini suka ngintil ya, atau suka ngikutin kamu gitu loh guys ya, kemanapun kamu pergi ya. Ini dikonfirmasi kembali oleh The Lord of Shadows ya guys ya. Pokoknya nih orang kepo banget ya. Dan selain kepo, dia juga suka ngikutin kamu ya secara diam-diam ya. Ternyata dia tuh kayak pengen cari tahu tentang kamu itu sebab dia memiliki tujuan tertentu atau niat tertentu ya. Dan sepertinya ini niatnya kurang baik ya guys ya. Karena di sini orang ini kayaknya memiliki keinginan tertentu ya terhadap dirimu ya, menginginkan sesuatu dari kamu atau mengincar sesuatu dari kamu ya guys ya. Dan orang ini berada di circle kamu atau di lingkungan kamu
atau di komunitas kamu ya, yang mana kamu tuh kayak udah merasa tidak nyaman gitu ya guys ya ketika terkoneksi dengan dirinya ya. Kamu juga merasakan getaran yang tidak biasa ya guys ya ketika kamu berinteraksi dengan dirinya ya. Mungkin kamu merasa curiga tapi kamu selalu berusaha untuk mengabaikan itu. Kamu selalu berusaha untuk bisa positive thinking selalu gitu loh guys ya. Jangan sampai kamu berpikiran yang tidak-tidak tentang orang lain. Nah, seperti itu ya guys ya. Namun di sini orang ini sepertinya tetap saja berusaha untuk mengikuti jejak langkah kamu gitu ya guys ya. Karena orang ini ternyata ya ingin membuat kamu menjadi terpuruk seperti itu ya, dikonfirmasi oleh Eight of Pentacles or Eight of Swords ya guys ya. Orang ini sepertinya ingin mengikat kamu ya guys ya, agar kamu itu tidak bisa pergi kemana-mana, agar hidup kamu itu jadi stuck gitu loh guys ya, tidak bisa ngapa-ngapain ya. Mungkin karena orang ini merasa iri hati terhadap kamu atau dia tidak mau tersaingi oleh kamu ya guys ya. Mungkin kamu memiliki sesuatu yang tidak biasa ya, atau something special in your life ya. Ada sesuatu yang bernilai atau ada sesuatu yang dimana kamu memiliki value ya atas sesuatu itu gitu loh guys ya. Mungkin kamu memiliki aset atau kamu memiliki banyak properti atau kamu ini hidupnya bergelimang harta atau kamu termasuk orang yang mapan ya, orang yang selalu berkecukupan ya guys ya, memiliki rezeki yang bagus gitu ya. Sehingga orang ini mungkin merasa tidak nyaman ya melihat kamu dalam situasi yang bagus gitu ya guys ya, memiliki kerezekian yang bagus ya, memiliki kehidupan yang baik gitu loh guys ya. Kamu di sini memiliki kehidupan yang lebih baik daripada dirinya ya guys ya. Mungkin saja dulu-dulu kamu dan orang ini ya memiliki kehidupan yang sama atau setara gitu ya. Tapi entah kenapa ya guys ya, kehidupan kamu ini ada kemajuan gitu ya guys ya, berkembang ke arah yang lebih baik. Dan ketika dia melihat itu ya, dia merasa tidak terima gitu loh guys ya. Sehingga dia ini berniatan untuk menjatuhkan kamu ya guys ya, terutama menjatuhkan kamu dari segi karir, usaha, bisnis ya, karena dia lihat kebahagiaan kamu itu bersumber dari sana, kerezekian kamu itu bersumber dari sana, dan kebaikan-kebaikan yang datang di dalam kehidupanmu itu bersumber dari sana. Nah, itu kenapa ya di sini ya ada niatan dari orang ini ya guys ya untuk menghancurkan dirimu, dikonfirmasi oleh the Wild Hunt or the Tower ya guys ya. Dia menginginkan kehancuran dalam kehidupanmu karena dia memiliki rasa iri hati dan dengki ya. Kedengkiannya ini ya mendorong dia untuk melakukan sesuatu yang curang atau melakukan sesuatu yang tidak baik terhadap dirimu gitu ya. Dan di sini ya ada di antara kamu yang sudah tahu ya, orang ini memang culas atau berbuat yang tidak-tidak terhadap diri kamu ya. Tapi kamu di sini sepertinya posisinya masih berusaha untuk sabar ya menghadapi orang ini gitu loh guys ya. Walaupun kamu sudah tahu ya, mungkin dia adalah tetangga kamu sendiri, mungkin dia adalah teman kamu sendiri ya. Tapi kamu tidak ingin terlalu mencolok gitu ya guys ya untuk langsung melabrak dia gitu ya guys ya. Kamu berusaha untuk menahan diri, palingan kamu di sini berusaha untuk menghindarinya ya guys ya, membuat jarak atau set boundaries dengan dirinya ya. Tidak seperti biasanya kamu akrab, tidak seperti biasanya kamu intens dalam berinteraksi ya. Kamu lebih memilih untuk jaga jarak dengan dirinya. Itu yang aku rasa di sini ya guys ya. Agar kamu terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan gitu loh guys ya. Karena sepertinya orang ini ya selalu merencanakan hal-hal yang tidak baik ya terhadap dirimu, dikonfirmasi kembali oleh Eight of Cups ya. Dia selalu memikirkan nih ya guys ya, gimana caranya untuk menjatuhkan kamu ya dari segi usaha, karir, bisnis ya. Gimana caranya agar kehidupan kamu itu tidak baik-baik saja. Bagaimana caranya agar kamu itu tidak bisa naik, tidak bisa maju, tidak bisa berkembang gitu loh guys ya. Karena di sini ya rasa irinya ini makin hari itu kayak makin menjadi-jadi dan berubah menjadi rasa kedengkian gitu loh guys ya. Oleh karena dia memelihara rasa iri hatinya ini ya, akhirnya berkembang menjadi dengki, yang mana kedengkiannya ini ya mendorong dia untuk berbuat nekat ya, berbuat sesuatu yang sangat tidak baik gitu loh guys ya, dan bisa memberikan efek yang fatal gitu ya guys ya. Karena orang ini ya kalau dia dengki ya, dia kayak
pengen merusak, pengen menghancurkan gitu loh guys ya. Dia bukannya senang ya dengan melihat kehidupan orang lain atau kehidupan tetangga lebih baik daripada dirinya. Dia malah cenderung kayak merasa sinis ya, bahkan merasa tidak terima ya guys ya. Bukannya dia bersyukur dengan kehidupannya sendiri, bukannya dia berfokus sama hidup sendiri, malah dia ngurusin hidup orang lain gitu ya guys ya. Dan di sini aku merasa ya bahwa kamu pun tahu ya bahwa orang ini yang selama ini kayaknya menyuruh orang lain untuk cari gara-gara sama kamu ya, atau orang ini sepertinya memang nampak gitu ya guys ya, cari gara-gara sama kamu ya, tapi kamu nggak pernah melakukan perlawanan atau tidak pernah ngeladenin dia gitu ya. Kamu biarkan aja atau kamu tidak pedulikan, kamu abaikan gitu ya. Tapi justru di sini semakin kamu abaikan, nih orang kayaknya semakin menjadi-jadi ya kelakuannya gitu ya guys ya. Selalu merencanakan hal-hal yang tidak baik terhadap dirimu. Bahkan ada juga di antara dia ini ya yang sampai nekat itu berkunjung ke rumah dukun atau ke orang magic gitu loh guys ya untuk minta bantuan ya. Di sini aku merasakan bahwa dia ini ingin sekali menutup rezeki kamu gitu loh guys ya. Dia ingin sekali membuat kerezekian kamu itu pudar gitu ya guys ya, atau tersendat-sendat ya, tidak berjalan dengan lancar. Rupa-rupanya dia iri terhadap rezeki kamu gitu ya. Padahal ya rezeki ini kan Tuhan yang mengatur ya. Dia tidak dapat rezeki mungkin karena dia malas bekerja atau dia tidak punya pekerjaan seperti itu kan. Tapi dia nggak mikir ke sana gitu. Yang penting apa yang dia lihat gitu ya, sesuatu yang melebihi dia, sesuatu yang lebih baik daripada dia itu dia tidak suka gitu ya. Sehingga dia merasa iri dan akhirnya dia ingin merusak, mengacaukan, menghancurkan. Nah, seperti itu loh guys ya. Dan di sini dia berniat untuk kayak bikin jampi-jampi ya atau mengirimkan energi negatif ya untuk menutup kerezekian kamu ya atau untuk membuat rezeki kamu itu tidak berjalan dengan lancar. Nah, seperti itu ya guys ya. Dan aku merasa bahwa di antara kamu pun ada yang sudah merasakan efeknya ya guys ya. Mungkin kerezekian kamu kayak mulai tersendat-sendat ya guys ya. Padahal kemarin-kemarin lancar gitu ya. Mungkin kamu di sini kayak dijauhin orang ya atau tidak disukain orang ya, mungkin aura kamu ditutup gitu ya guys ya oleh orang yang iri dengki terhadap kamu ini gitu ya. Mungkin kamu ada merasakan kejanggalan gitu ya guys ya, keanehan-keanehan ya. Ternyata orang ini tidak hanya menggunakan jalur yang real ya guys ya, tapi juga menggunakan jalur demit gitu ya guys ya, minta bantuan kepada dukun atau orang magic ya untuk mengirimkan energi negatif atau mengirimkan dedemit sekalian ya untuk mengganggu kamu atau mengacaukan kerezekian kamu. Nah, seperti itu ya. Dan orang iri dengki ini ya macam-macam kelakuannya ya guys ya. Itu kadang-kadang tidak terduga. Nah, seperti itu ya guys ya. Dan kamu pun di sini aku merasa ya ada yang sudah tahu gitu loh guys ya bahwa dia biang keroknya atau dia yang ternyata selama ini yang menutup kerezekian kamu atau mengirimkan energi negatif kepada dirimu ya, karena mungkin kamu mengamati tindak tanduknya yang nyeleneh atau aneh gitu ya, atau kamu menemukan bukti ya ketika dia mungkin melempar sesuatu di rumah kamu atau di tempat usaha kamu. Nah, seperti itu ya guys ya. Orang ini bermuka dua ya guys ya. Di depan lain, di belakang lain. Nah, seperti itu ya. Jadi agak susah gitu ya untuk bisa mengungkap kebenarannya ya. Tapi ya bagi kamu yang memiliki intuisi yang tajam, yang bisa mendeteksi hal-hal yang tak kasat mata ya, itu kamu seketika mudah untuk mengetahui ya bahwa orang ini penuh dengan drama hidupnya ya atau suka bersandiwara ya guys ya. Dan kamu di sini tidak heran ya guys ya, orang ini bisa bermuka dua gitu ya guys ya, karena orangnya pandai berakting ya atau pandai bersandiwara ya guys ya. Ketika kamu berhadapan dengan orang ini ya guys ya, orang ini kelihatan banget sinisnya ya, tidak sukanya hadap kamu ya. Tapi ketika orang ini ya bersama dengan orang lain ya atau gabung bersama dengan orang-orang gitu loh guys ya, dia sepertinya itu memasang wajah yang berbeda gitu loh guys ya, seolah-olah dia ini adalah orang yang tidak pernah melakukan dosa ya, tidak pernah berlaku salah gitu loh guys ya, padahal dia melakukan banyak kesalahan ya, kesalahannya bejibun gitu terhadap dirimu ya guys ya, dan kamu tahu itu gitu loh guys ya, dan kamu di sini merasa heran dan terheran-heran ya, kok bisa ya ada ya orang yang berganti topeng dengan mudahnya gitu ya, bermuka dua ya, di depan lain, di belakang lain gitu. Jadi ketika dia bersama dengan orang-orang ya, bersama dengan orang-orang sekitar, entah itu orang yang akrab dengan dia atau tidak ya, dia memakai topeng
kebaikan gitu loh guys ya, seolah-olah dia ini adalah orang yang baik ya, orang yang lurus, orang yang benar gitu ya, orang yang tidak pernah melakukan kesalahan gitu ya. Dia memasang wajah innocence gitu ya, seperti anak kecil gitu loh guys ya, yang tanpa dosa ya, padahal dia sudah banyak berbuat curang, berbuat jahat, berbuat culas sama kamu gitu loh guys ya. Tapi ketika dia bertemu dengan kamu ya, terkadang dia memasang wajah sinis, dan terkadang dia di sini ya memasang muka tembok gitu loh guys ya, ketika berhadapan sama kamu ya, ketika dia seorang diri gitu loh guys ya, ketika kamu memperhatikan dia ya sendirian atau bersama dengan komplotannya ya guys ya, ketika dia lewat di depan rumah kamu atau dia memandang rumah kamu ya, atau ketika dia melewati atau melintas jalan ke arah kamu ya, itu dia memasang wajah yang sinis ya, penuh dengan keirian ya, rasa dengkinya itu muncul gitu loh guys ya, ketika dia melintas di depan rumah kamu ya guys ya, atau ketika dia melewati jalan di depan rumah kamu. Nah seperti itu ya, jadi muncul gitu loh guys ya sifat aslinya, namun ketika dia ngumpul bareng sama teman-temannya atau sama orang-orang sekitar, dia benar-benar memasang wajah yang sangat baik dan polos gitu ya guys ya. Dan di sini parahnya ya, ketika dia ketemu sama kamu atau berpapasan sama kamu ya, orang ini memasang muka tembok gitu loh guys ya, ketika berhadapan sama kamu ya. Apalagi ketika ada orang-orang sekitar, kemudian ada kamu dan ada dia ya. Dia bener-bener kayak memasang muka tembok gitu loh guys ya, kayak nggak ada malu sama sekali ya, bahwa dia tuh sudah mengirimkan energi negatif, dia sudah melempar jampi-jampi di depan rumah kamu atau di depan halaman tempat usaha kamu gitu loh guys ya, dan itu kepergok sama kamu, ketahuan sama kamu ya, atau kamu melihat itu gitu loh guys ya, atau kamu punya bukti ya, atau kamu sempat mendokumentasikannya ya. Nah di sini dia kayaknya memasang wajah muka tembok ya, merasa nggak bersalah gitu, merasa nggak pernah melakukan sesuatu yang salah terhadap dirimu, padahal kamu tahu kebusukan dia di belakang, padahal kamu tahu ya perbuatan-perbuatan jahat dia terhadap dirimu, padahal kamu tahu ya bahwa selama ini dialah orang yang berbuat jolim terhadap dirimu, walaupun dia menyuruh orang lain, walaupun dia memperalat orang ketiga, walaupun dia mengirimkan orang lain untuk menyerang kamu, atau walaupun dia menggunakan orang-orang untuk membenci kamu dan memusuhi kamu, tapi kamu tahu bahwa dialah dalangnya, dialah orang yang utama yang menaruh kebencian terhadap dirimu, yang iri dengki terhadap kamu. Kamu tahu itu gitu loh guys ya. Walaupun dia sudah banyak berbuat yang tidak baik terhadap kamu ya, di sini kamu tetap semangat ya guys ya dalam menjalani kehidupan ini ya guys ya. Di sini sepertinya kamu berubah menjadi seseorang yang tegas ya guys ya, setelah kamu mendapatkan pengalaman hidup yang tidak menyenangkan dari orang ini ya. Kamu di sini mulai bisa tegas terhadap dirimu sendiri dan orang-orang sekitar. Kamu menjadi seseorang yang tidak mudah percaya terhadap orang lain gitu loh guys ya. Kalau dulu-dulu kamu sangat terbuka ya, sekarang kamu kayak lebih selektif gitu ya. Terbuka untuk siapa, kepada siapa ya. Tidak kepada semua orang lagi ya. Tidak seperti dulu yang mana kamu sangat terbuka ya, sangat open banget dengan orang-orang sekitar gitu loh guys ya. Setelah kamu tahu ya bahwa ada orang yang iri dengki terhadap kamu di sini mulai menutup akses ya untuk orang-orang yang toksik gitu loh guys ya, dan tidak sembarang orang itu bisa masuk ke dalam kehidupanmu. Nah seperti itu ya. So orang ini ya memasang muka tembok ketika berhadapan dengan kamu ya, karena dia pikir ya tidak akan ketahuan bahwa selama ini dialah orang yang iri dengki terhadap kamu, bahwa selama ini dialah biang keroknya ya, yang berusaha untuk menyulitkan hidupmu atau membuat kehidupanmu menjadi terpuruk, baik itu melalui jalan real maupun jalan unreal atau jalan demit gitu loh guys ya. Dia pikir kamu tuh nggak tahu gitu ya, makanya dia berusaha untuk bersandiwara kembali ya. Orang ini memasang muka tembok ketika berhadapan sama kamu agar tidak ketahuan sama kamu bahwa dia adalah dalang daripada orang yang sebetulnya sangat menaruh rasa iri dengki terhadap dirimu. Nah, seperti itu ya guys ya. Oke, ini aja reading buat kamu kali ini. Mari kita lihat message atau pesannya buat kamu apa melalui oracle berikut ini. Hai guys, ini dia oracle buat kamu ya. Mari kita lihat message atau pesannya buat kamu apa melalui oracle berikut ini. Alright, what is message from the universe for you? Only one card. Oke, di sini ada Flower of Anemone.
Anticipation. I felt like an adult, full back and ready to be launched into something big. Oke, di sini pesannya buat kamu. Kamu tak perlu khawatir dan tak perlu panik ya guys ya menghadapi orang yang memasang muka tembok terhadap dirimu ya ketika berhadapan sama kamu ya guys ya. Walaupun kamu tahu bahwa dialah dalangnya, bahwa dialah orangnya yang selama ini membuat kekacauan di dalam kehidupanmu ya, yang mengirimkan energi negatif terhadap dirimu, kamu relax saja ya, santai saja ya guys ya. Kamu tak perlu membalas, tak perlu meladeni, apalagi memikirkan hal itu ya. Jangan sampai kamu overthinking. Kamu hanya perlu mengantisipasi ya. Di sini pesannya kamu hanya perlu mengantisipasi atau berusaha sebaik mungkin untuk menolak energi negatif yang menghampiri kamu atau yang datang kepada dirimu gitu loh guys ya. Semua yang terjadi di dalam kehidupanmu itu kuncinya ada di kamu loh guys ya. Jadi, apapun kelakuan orang toksik, dia mau bertingkah kayak apapun ya, kalau kamu tidak mengizinkannya ya, dia juga tidak akan bisa masuk, dia juga tidak akan bisa mengakses kehidupan kamu. Kalau kamu tidak membuka pintu, kalau kamu tidak memberikan kesempatan, ya. Jadi kuncinya itu ada di kamu ya guys ya. Dan kalaupun dia sangat-sangat berusaha untuk bisa membuat kekacauan di dalam kehidupanmu atau mengirimkan energi negatif terhadap dirimu, kamu bisa menolaknya, menangkalnya ya, dengan mengantisipasi ya. Gunakanlah intuisi kamu untuk mendeteksi hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang bisa memberikan kerugian atau hal-hal yang kurang menguntungkan ya guys ya. Kamu bisa mengantisipasinya ya guys ya, sesuai dengan apa yang diperbuat oleh orang toksik itu ya. Jadi kalau dia menggunakan jalan yang real ya, menggunakan orang-orang untuk memusuhi kamu atau dia sendiri berkelakuan toksik ya guys ya, maka kamu bisa set boundaries ya atau menjaga jarak gitu loh guys ya, menghindari mereka ya atau tidak mempedulikan orang itu ya, dia mau bertingkah seperti apa, jungkir balik kah ya, yang penting dia nggak bisa masuk atau tidak bisa mengakses kehidupanmu. Nah seperti itu ya, kuncinya ada di kamu. Kalau dia mengirimkan energi negatif melalui jalur demit ya, kamu bisa mengantisipasinya dengan doa ya, dengan lebih mendekatkan diri kepada Tuhan Sang Pencipta alam semesta ya, dengan banyak-banyak berbuat kebaikan, kebajikan, beramal, bersedekah ya, untuk membentengi diri kamu ya, untuk bisa memproteksi diri kamu sekeluarga gitu loh guys ya, dari hal-hal yang tidak baik atau dari energi negatif gitu ya guys ya. Jadi kamu di sini hanya perlu memberikan antisipasi ya, hanya perlu berjaga-jaga untuk mengantisipasi sesuatu yang tidak baik yang ingin orang toksik ini lakukan ya. Jadi kamu tidak perlu repot atau tidak perlu panik ya guys ya, kalau ketemu sama orang yang memasang muka tembok ini padahal dia toksik gitu ya. Biarkan saja ya dia mau berlaku kayak apa, biarkan saja dia jungkir balik dengan kelakuannya gitu loh guys ya. Yang penting kamu tahu batasannya ya, dan yang penting kamu tahu gitu loh guys ya, kalau ada sesuatu yang kurang baik atau hal yang tidak baik menuju dirimu ya, kamu bisa mengantisipasinya ya, kamu bisa menolaknya, kamu bisa menangkalnya, kamu bisa menyingkirkannya ya, kamu bisa menetralkan energi negatif itu menjadi positif ya, dengan cara-cara yang tentunya ini bisa kamu terapkan ya guys ya, bisa kamu lakukan ya, untuk bisa memproteksi dirimu gitu loh guys ya, agar kamu tidak terlalu terlibat ya dengan drama orang toksik ini. Karena orang yang memasang muka tembok terhadap dirimu dan berpura-pura tidak bersalah ya, nonsense ya, merasa tidak tahu apa-apa, flying victim ya, itu semua hanyalah akal-akalan dia ya, untuk bisa menjebak kamu ya, agar kamu ini mau kembali terkoneksi dengan dirinya, agar kamu terjebak dengan dramanya, sehingga kamu tidak curiga tentang hal-hal buruk yang dia lakukan. Seperti itu loh guys ya. Sekali lagi, gunakanlah intuisi kamu ya, agar kamu bisa mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan agar tidak terjadi di dalam kehidupanmu. Nah seperti itu ya guys ya. Oke. Well guys, demikian readingan kali ini. Aku ucapkan terima kasih banyak buat kamu-kamu yang sudah berkunjung, menonton, like, subscribe, dan berkomentar juga di kolom komentar. Thank you so much.
Terima kasih untuk semua partisipasi, dukungan, dan doa kalian semua. Semoga channel Rach Kumari Tarot Tipator ini bisa terus berkembang dan memberikan reading-reading terbaiknya yang bisa memotivasi, menginspirasi, dan memberikan manfaat bagi kita semua. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan kita perlindungan, kebaikan, keberkahan, energi yang positif, kesejahteraan, kemakmuran, keberlimpahan, dan keberuntungan di dalam kehidupan kita semuanya. Amin. Sampai jumpa lagi di reading-reading berikutnya ya guys. See ya.